Selamat sore kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi melalui renungan harian Gereja Toraja untuk ibadah malam dan doa Jemaat Tamalate saat ini. Edisi Selasa tanggal 21/2020. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita siapkan diri kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan sabdanya. Sebelum kita berdoa untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian yang akan dilantunkan oleh Oma-Oma dalam judul Seperti Rusa. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku Terberkati selalu ibu bapak, saudara-saudara yang terus memakai talentanya melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun dalam segala waktu dan keadaan. Teruslah memuliakan Tuhan dan bersyukur senantiasa padanya. Sebelum kita berdoa, kita siapkan terlebih dahulu bagian pembacaan kita dari Mazmur 136. Mazmur 136 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 136 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kalau semua sudah siap, mari berdoa. Kami menaikkan syukur di hadirat Tuhan malam ini.
menandai segala kasih setia Tuhan yang kami boleh alami sepanjang hari dalam kami melakoni aktivitas yang Tuhan perkenankan kami boleh jalani. Menikmati hidup anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya, sungguh kami merasa bahagia. Dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan di dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami. Hikmat Tuhan memberi pengertian dan memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Sehingga melalui pembacaan, pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan untuk terus mengandalkan Tuhan dan percaya pada kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 136 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-12. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Topik kita malam hari ini, kasih setianya atau kasih setia Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Setiap kita sesungguhnya telah mengalami yang namanya kasih itu sejak kita terbentuk dalam rahim ibu kita. Dan setelah kita terlahir, kita sudah mendapatkan sentuhan kasih. Dan lalu dalam diri kita terus bibit kasih ini bertumbuh dan bertumbuh dan berproses seiring berjalannya waktu hingga kita mengenal pula yang namanya kasih. Mengenal dan lalu kemudian juga berbuat kasih. Di dalam berlangsungnya proses itu, kasih yang terus berproses, tumbuh juga kesetiaan. Setia. Sehingga makna dari kedua kata ini, kasih dan setia, sangat dalam dan erat hubungannya satu dengan yang lain. Sehingga sering disambung kasih setia. Kasih lahir dalam tumbuh secara natural pada dan dalam diri kita dan dalam setiap kita. Sementara kasih itu bertumbuh dalam setiap diri kita, dalam diri kita. Dan sementara setia berproses dalam kasih. Seorang wanita yang menaruh kasih
pada anaknya yang baru saja dia lahirkan. Lalu anak tumbuh berproses dalam kasih yang penuh setia dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Mengalami kasih dari ibunya dan ayahnya, dan kesetiaan kedua orang tuanya membesarkannya. Lalu bagaimana dengan kasih Tuhan? Bagaimana kita mengenal kasihnya Tuhan? Pemazmur mengajak kita untuk melihat dan mengenal kasih Tuhan itu melalui proses penciptaan yang dituturkan oleh pemazmur dalam pembacaan kita. Ayat 7 dan selanjutnya menguraikan itu. Proses penciptaan yang berawal dari permulaan sampai pada penciptaan manusia. Sampai pada manusia dijadikan atau dibuat laki-laki dan perempuan. Itu yang terjadi. Kasih Allah nyata dalam ketersediaan seluruh yang diperlukan manusia laki-laki dan perempuan itu dalam sebuah taman. Kalau kita baca pasal 1, habiskan itu, kita bisa melihat urutan-urutan bagaimana Allah mempersiapkan itu bagi manusia mulai dari terang sampai dengan selanjutnya. Kebutuhan itu semua tersedia. Semua itu untuk manusia. Karena pada yang terakhir kan manusia dicipta. Setelah semuanya siap, manusia Allah menciptakan, Allah membuat manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan. Tetapi karena dosa, lalu kemudian gagal. Dosa yaitu kecerobohan yang dilakukan oleh manusia. Rusaklah hubungan manusia dengan Allah yang dibina dalam kasih, yang Allah pelihara dalam kasih. Kasih pun ikut ternoda. Tetapi apakah kasih Allah itu sirna? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Karena Allah adalah pemiliknya. Allah pemilik kasih. Allah terus mengasihi manusia. Dikatakan Allah memelihara kasihnya dengan caranya sendiri. Allah memelihara kasihnya dengan inisiatif Allah sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri. Seperti yang melalui sebuah keluarga, memanggil sebuah keluarga, memanggil satu bangsa, memanggil para nabi untuk menyatakan kasih Allah. Memanggil para hamba-hambanya untuk menyatakan kasihnya. Sampai pada kedatangan Kristus. Kelahiran Kristus menjadi wujud kasih setia Allah yang tiada taranya. Di dalam Kristuslah dosa yang telah merusak hubungan pada awalnya dikembalikan, dipulihkan. Allah memulihkan kasih itu kembali. Allah mau menyatakan kepada manusia kasihnya dan setianya bahwa dia tidak pernah mau membiarkan manusia. Di dalam Kristus dosa dunia diampuni. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Jadi dosa yang telah menodai kasih Allah semula itu telah dihapus oleh Kristus. Semua itu dilakukan Allah untuk merawat kasih-Nya. Proses yang berlangsung demikian menjadi nyata bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi semua orang, mengasihi dunia, mengasihi ciptaannya. Proses yang berlangsung dalam caranya itu yang kita kenal sebagai kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya dalam pemazmur ini diungkapkan berulang kali bahwa hanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bayangkan dalam satu pasal ini ada 26 kali bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah menyia-nyiakan kasih setia Tuhan. Syukuri dalam kehidupan kita, syukuri dalam seluruh keberadaan hidup kita, bahwa kita terus mengandalkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu. Amin. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita akan satu dalam doa syafaat. Beberapa yang kita akan gumuli bersama dalam doa. Pergumulan-pergumulan masih di sekitar pandemi COVID-19. Pergumulan-pergumulan yang masih dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit. Dan bahkan ada yang masih dalam suasana duka. Termasuk keberadaan yang masih terus digumuli oleh sesama kita sebagai korban bencana alam, banjir bandang di Sabang, Masamba dan Radap. Tim bantuan sosial yang terus berdatangan, termasuk dari kebersamaan kita di Klasis Makassar, jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Klasis Makassar yang bersatu padu untuk ikut membantu dan mengantarkan bansos. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur di hadirat Tuhan karena perkenan Tuhan kami dimungkinkan saat ini untuk mengalami sukacita, menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah malam yang kami boleh laksanakan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan iman kami bahwa oleh kasih setia Tuhanlah kami masih dimungkinkan ada saat ini. Dan bahkan oleh kasih setia Tuhan kami terus mengalami anugerah dan berkat Tuhan tak terhingga. Bahkan kasih setia Tuhan yang nyata dalam Kristus yang telah mengampuni dosa kami dan menebus kami dari segala kesalahan kami dan menyelamatkan kami. Oh Tuhan, berkenanlah menuntun kami selanjutnya dalam kuasa Roh Kudus untuk mengajarkan terus bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami. Menjadi wujud syukur kami bahwa kasih setia Tuhan sungguh kami tidak dapat balas dengan apapun juga. Kami akan beristirahat. Oh Tuhan, berkenanlah memeliharakan kami sehingga malam ini kami boleh menikmatinya dalam damai. Kami percaya tuntunan Tuhanlah yang akan menopang kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Kami percaya pula dalam kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan kami dari segala penyakit.
kasih setia Tuhan yang nyata dalam penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus bergumul tentang kesehatan mereka. Oh Tuhan, berkenan memberkati seluruh upaya yang mereka lakukan untuk berjuang pulih dan sembuh. Kami percaya kuasa Tuhan itulah yang akan menyembuhkan mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang masih diliputi suasana duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Di antaranya Mama Ferdi Sesi Rumah yang 2 hari lalu orang tua mereka dimakamkan. Bapak Martin Ramak sekeluarga yang berduka karena terpanggilnya saudara kekasih dari tengah-tengah kehidupan mereka di Papua. Dan Pak Ramak yang masih terus bergumul dalam sakitnya. Oh Tuhan, kami mohon penghiburan dan kekuatan untuk keluarga, agar mereka terus hidup dalam pengharapan dan mengandalkan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan yang akan terus menopang hidup mereka, menguatkan mereka, baik Mama Ferdi maupun Bapak Ramak, untuk menghadapi suasana duka itu. Demikian juga Mama Anto yang masih di kampung karena terpanggilnya orang tua dari tengah-tengah kehidupan mereka. Semoga mereka terus dikuatkan dalam menghadapi suasana duka dan ketika mereka rencana untuk kembali. Kami mohon tuntunan Tuhan untuk mereka dapat kembali dengan menempuh perjalanan penuh selamat. Kami juga terus berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami sesama kami di Sabang, Masamba dan Rada yang beberapa hari yang lalu menuai bencana banjir bandang yang menelan banyak korban, yang menghilangkan mata pencarian, tempat tinggal, dan bahkan kebutuhan mereka hingga saat ini sangat berkurang. Oh Tuhan, tabahkan hati mereka dan kuatkan iman mereka untuk terus mengandalkan Tuhan, bersih hati menghadapi penderitaan yang sedang mereka alami. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati bantuan-bantuan sosial yang terus mengalir, yang dikoordinasi oleh beberapa organisasi, baik organisasi gerejawi maupun organisasi masyarakat lain maupun pemerintah. Semoga semuanya boleh mengalir dan berjalan dengan baik untuk kemudian dapat mengatasi seluruh permasalahan saudara-saudara kami di sana. Diberkati setiap tangan dan kaki yang bergerak untuk melayani, agar juga di dalamnya mereka terus menyatakan wujud kasih dan setia Tuhan untuk semua orang. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan kami dalam tengah-tengah jemaat Tuhan ini, dalam berbagai pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Hingga hari ini kami masih mengalami peribadahan dari tempat ini melalui live streaming dan juga melalui rekaman-rekaman dan pelayanan untuk mengatasi dan menjangkau jemaat Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati semua yang kami lakukan, memberkati tim multimedia untuk terus bersehati dan seiring sejalan sia-sia kata untuk saling melengkapi satu dengan yang lain mengatasi pelayanan ini. Memberkati kami majelis jemaat untuk terus bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan dalam kehidupan masing-masing, dalam rumah tangga dan keluarga, dalam pekerjaan. Semoga mereka semua mengalami kasih setia Tuhan. Oh Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Sambut dan dengarkan kami datang berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan penuh harap kita semua dipelihara Tuhan dalam malam ini dengan beristirahat dalam damainya Tuhan. Dan esok pagi doa dan harapan kami tentu kita semua dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, untuk kita berjumpa di edisi yang berikut. Selamat malam dan Tuhan memberkati.